Ibu, saya mau langsung ke pertanyaan yang banyak sekali menjadi pertanyaan publik, yaitu hari Senin lalu ketika Ibu bertemu dengan para dokter, Ibu langsung bersimpuh begitu, minta maaf. Banyak yang mengatakan, oh minta maaf karena tidak mampu mengelola Surabaya, ada yang begini. Saya mau langsung dengar jawaban dari Ibu Risma. Kenapa? Apa yang terjadi dan mengapa harus bersimpuh? Jadi saat itu kan beliaunya menyampaikan bahwa ada masalah begitu, seperti rumah sakit penuh dan sebagainya. Padahal rumah sakit di depan Pak Dokter ini mungkin kalau naik mobil ya 5 menit, 10 menit, 5 sampai 10 menit itu kosong. Saya sudah menyiapkan kurang lebih 200 bed yang sampai hingga hari ini itu belum ditempati. Kemudian kita juga setiap hari mendata rumah sakit yang lain itu masih banyak yang kosong. Tapi kemudian kenapa dikatakan penuh gitu. Nah, beliau nyampaikan bahwa kita nggak bisa merujuk. Lah kami sebetulnya punya lawan COVID 2020 yang Surabaya Go ID yang sebetulnya pengaduan bisa di situ, termasuk 112. Pasti kami kemudian bisa antar karena kami menyiapkan 24 jam ambulans, kurang lebih ada 18 ambulans, itu yang untuk menjemput pasien selama 24 jam kalau membutuhkan rumah sakit begitu. Nah, informasi ini nggak pernah kami terima. Kemudian saat itu beliau menuding bahwa staf saya tidak bisa komunikasi atau koordinasi. Padahal setiap hari saya membaca sendiri laporan berapa rumah sakit kosong, informasinya dari mana, kemudian bagaimana kondisi rumah sakit. Itu selalu saya dapatkan informasi setiap hari. Bagi saya adalah jenderal perangnya di kota Surabaya. Saya bertanggung jawab memang. Orang mau nyampaikan apapun bahwa saya memang yang bertanggung jawab. Kalau menyalahkan staf saya tidak terima karena jenderal yang bertanggung jawab, saya lah bertanggung jawab. Bukan staf saya kalau sudah keluar. Entah saya di dalam mau maki-maki, mau apa di dalam, itu urusan saya dengan staf saya. Tapi begitu keluar itu adalah tanggung jawab saya. Ibu merasa itu tanggung jawab Ibu. Jadi Ibu tidak mau. Tanggung jawab saya. Ya Bu, karena gini, karena ada kalimat Ibu, kalau Bapak menyalahkan kami nggak terima, kami nggak bisa masuk di sana, maksudnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami rumah sakit yang lain bisa. Memang Ibu merasa ada tone atau ada bahasa yang menyalahkan Bu Risma? Iya, beliaunya nuding gitu, nuding staf saya. Terus terang Mbak Rosi, kami juga sering memberikan dulu awalnya memberikan bantuan APD ditolak 2 kali. Kemudian kami juga ngecek apa masalahnya. Bahkan kemarin ada para tenaga medis ada yang terpapar. Kami ke sana nunggu sampai 4 jam. Staf saya perintahkan ke sana nunggu sampai 4 jam. Baru kami diterima. Nah kemudian kita minta laporannya siapa saja karena kan itu harus di tracing. Karena kalau nggak di tracing kan mungkin si pasien mengerti mengisolasi diri. Tapi kan orang lain tidak bisa. Contohnya misalkan ada satu keluarga itu 3 orang putranya kena, bapak ibunya kena. Yang saya urusi kalau keluarganya kena, dia bisa membayar rumah sakit. Yang saya urusi adalah pembantunya dan kemudian asisten rumah tangganya dan sopirnya. Kemana mereka berobat? Jadi saya harus cari sampai kita ketemu alamatnya. Bu, di kelurahan camat yang satu nyampaikan rumahnya di sini, camat yang itu nyampaikan di sini. Nah kita cari orang itu tersebut sehingga kita bisa ketemu. Karena kan juga kasihan meskipun dia hanya seorang sopir, tapi dia juga punya keluarga yang harus kami juga rawat gitu. Jadi akhirnya kita cari, saya ketemu alhamdulillah dalam waktu seminggu
saya bisa ketemu dengan beliaunya dan kita bisa bertemu dengan beliaunya, kemudian keluarganya kita lakukan rapid test dan swab, itu kemudian kita bisa selesaikan. Ya. Nah seperti itu Mbak Rosi, jadi artinya saya tidak bisa hanya melihat seseorang ini, tapi saya melihat bagaimana dia pergi kemana sajakah selama 14 hari itu, kami harus tahu. Nah itu kami tanyakan, baru sekitar 1 minggu atau 10 hari baru kami dijawab siapa-siapanya. Oke. Jadi terus terang saya memang mempunyai masalah, ada apa saya juga nggak tahu. Saya tidak pernah, saya coba hilangkan perasaan saya, itu tidak boleh. Sebagai pemimpin saya tidak boleh dendam, sebagai pemimpin saya tidak boleh sakit hati. Saat kemudian saya dibutuhkan, meskipun saya sakit hati, saya harus menghilangkan sakit hati. Karena tidak boleh, karena itu adalah kewajiban saya yang saya akan pertanggungjawaban nanti di depan Tuhan. Saya tidak mau saya kemudian saat menghadap Tuhan, saya diminta pertanggungjawaban saya tidak bisa menjawab. Saya tidak mau itu.